Aduh, asik nih baru nerima sneakers lagi dari New Balance Indonesia. Siluet yang akan gue bahas ini adalah siluet yang menurut gue kalau teman-teman nanya sepatu bagus, yang murah, keren, affordable tuh apa, ya, dan punya historical value. Jadi ceritanya tuh bagus. Gue akan merekomendasikan sepatu ini. Sebelum kita mulai, welcome back to The Sneakers. Oke, wow, di luar rupanya hujan deras sekali. Sekarang lagi musim hujan, lagi musim virus juga. Jadi teman-teman semua di sana, gue harapin balik lagi, perketat prokesnya, jaga kesehatan, jaga lifestyle kalian, make sure bahwa kalian konsumsi makanan sehat dan pola tidur yang sehat supaya terjaga ya dari virus-virus yang marak sekarang ini. Balik lagi kita ngomongin ke sepatu New Balance ini. Jadi langsung kita unboxing aja. Oke, yang ada pada gue ini adalah sebuah siluet bernama New Balance 574. Nah, apa yang spesial dari 574 sekarang ini ya? Oke, jadi ini adalah suatu general release New Balance. Dia tidak ada apa-apa dalam sini, benar-benar kayak sepatunya doang, nothing else. Gue akan bahas mengenai sepatunya. Oke guys, jadi sepatu ini atau New Balance 574 ini dinamakan dengan History Class Pack ya. Dia terdiri dari 6 colorway, di mana pack ini atau collection ini dia mencoba untuk ngasih memori, ngasih homage untuk 6 sepatu yang menjadi dasar dikeluarkannya atau dibentuknya 574 ini. Jadi 574 ini adalah satu siluet ya yang terinspirasi dari 6 sepatu ya. Dan gue jujur nggak hafal 6-6-nya apa aja, tapi yang bisa gue ceritain di sini adalah khusus di colorway ini ya. Colorway ini tuh ngasih homage ke salah satu inspirasi 574, yaitu sepatu yang sebelumnya bernama New Balance 1300 JP atau Japan Release gitu ya, kalau nggak salah gitu ya. Please correct me if I'm wrong kalau misalnya teman-teman ada yang tahu di kolom komentar ya. Jadi ini merupakan colorway dan material juga yang diambil dari JP 1300 ya, yang waktu itu terkenal banget sebagai sepatu lari dan merupakan satu sepatu lari yang pricey juga, sampai ada slogannya waktu itu mortgage your house atau apa gitu. Jadi karena pada waktu itu lumayan mahal sepatunya. Jadi sepatu itu kemudian ditranslate ke 574 ya, di mana di sepatu itu juga selain colorway dan materialnya yang ditranslate ke sini ya, yang gue suka juga dari sepatu ini adalah lacesnya. Jadi dia lacesnya tuh pakai bukan laces sembarangan ya, dia nggak pakai laces buat sepatu casual pada umumnya, tapi ini kayak laces buat lari. Laces buat lari itu biasanya tuh guratannya seperti ini lebih banyak, gulungannya lebih banyak agar tidak mudah lepas, tidak mudah terlepas ikatannya gitu. Semuanya diikutin dari 1300 tersebut ke 574 ini sampai double layer N-nya yang ditaruh di sini gitu ya. Udah gitu 1300 juga mengadopsi teknologi end cap, di mana end cap itu kemudian menjadi satu inspirasi buat 574 ya. Jadi 574 tuh sekarang ada double layer kayak gini, end cap dan EVA. Jadi memang yang seperti itu gitu ya. Jadi segala macam yang ada di 574 ini memang diambil dari sepatu-sepatu predecessors-nya ya, seperti stabilizer ini. Kemudian 574 juga menurut New Balance adalah versi murah dari sepatu-sepatu yang sudah dikeluarkan sebelumnya, dan di mana sepatu ini adalah salah satu sepatu yang production-nya itu dipindahkan ke Asia dari Amerika. Jadi banyak yang suka banget sama sepatu-sepatu sebelumnya, tapi memang dibilang terlalu mahal. 574 itu mengakomodir keinginan daripada customer-nya yang pengen banget pakai New Balance, tapi predecessors-nya dinilai terlalu mahal. Jadi dibuatlah versi murahnya. Murah karena sepatu ini sekitar harganya 1,2 jutaan aja kalau dirupiahkan, which is lumayan murah untuk sepatu-sepatu yang dirilis sekarang gitu ya. Sepatunya ringan banget. Kalau kalian pernah make misalnya kayak 327 buat teman-teman yang baru suka New Balance, lo akan menemukan kenyamanan yang sama di sini ya. Oke, ringan banget, breathable banget, karena ini kayak dari toe guard aja dia pakai mesh. Kemudian ini suede juga bagus banget gitu ya. Suede juga bagus banget. Ada mesh lagi, mesh juga di bagian tangnya. Dalamnya dia pakai cotton inline gitu, leather di bagian New Balance ininya, juga di logo New Balance-nya. Dan dia pakai outsole-nya agak bergerigi gini, jadi agak trail ya. Ini kalau nggak salah diambil dari siluet seri 8-nya New Balance ya, diadopsikan ke dalam 574. Jadi ini sepatu memang bukan buat lari, memang bukan buat apa, tapi siluet running yang bisa dipakai untuk sehari-hari.
ada di New Balance 574 ini gitu. Dan apa namanya, bener-bener ringan banget sepatunya, sepatu yang menurut gue lo nggak perlu mikir kalau udah break in sepatunya, lo bisa pakai setiap hari. Kalau udah nyatu banget sepatunya, ini adalah sepatu yang to go banget, jadi nggak perlu kayak easy to wear banget sepatunya, karena emang seringan itu dan senyaman itu ya. Di bagian insolnya tulisan New Balance Historic Class dan 85 ya. Ini mungkin diambil dari sejarah sepatu ini ya. Dan gitu aja sih yang bisa gue ceritain dari sepatu ini. Untuk teman-teman yang kadang-kadang mau coba beli seri 990-an tapi itu harganya udah 3 jutaan ke atas, menurut gue ini jadi salah satu opsi yang menarik. It's still New Balance shoes, it still have the similar material gitu ya. Ini suede juga suede bagus banget, bukan suede sembarangan men. Asli ya, walaupun di bagian yang bisa gue akui agak kurang rapi itu di bagian sininya gitu ya, lem-lemnya agak bleber, emang agak beda sama seri 990 tuh yang rapih banget bikinannya ya. Dan lagian 990 tuh dari 991, 992 rata-rata tuh made in UK, made in US, jadi mereka detail tuh sangat luar biasa banget. Sementara ini mungkin lebih more apa ya, pabrikan, rilis pabrik gitu ya, sehingga kayak lem-lemnya kayak gini mungkin sedikit kurang rapi, tapi itu terobati sama si kualitas suede-nya yang luar biasa sih menurut gue lumayan surprise, karena kalau teman-teman sempat lihat postingan gue mengenai Foot Locker ya, Foot Locker lah dan New Balance Indonesia yang ngirimin gue sepatu ini. Jadi begitu gue sempat buka, oke 574, tapi gue tidak tidak sempat nyadar akan materialnya, akan kenyamanannya sampai beberapa hari yang lalu ketika gue buka lagi, gue lagi beres-beres. Ini ternyata bukan sepatu yang sembarangan men. Dengan harga 1,2 jutaan lo dapat quality seperti ini dan kenyamanan seperti itu luar biasa banget. So, sepatu ini adalah salah satu sepatu yang wajib kalian pertimbangkan kayaknya gitu ya. Sizingnya gimana? Gua prefer upsize. Gue pakai size sepatu ini di size US 8 ya. Oke guys, 41,5 itu jempol gue mentok ke depan. Jadi tapi kanan kiri sih nggak masalah. Jadi gue kurang suka sepatu yang mentok banget ke depan. Kalau kalian bisa dapetin di atas size kalian ya, gue kayak perlu pakai sepatu ini di US 8,5 atau 42. Kayak gue akan prefer pakai size itu ya. Dan gue dikiriminnya size 8 oleh New Balance Indonesia, which is gue akan coba tuker mungkin sepatu ini karena first impressionnya tuh bagus banget, dipakai selintas tuh nyaman banget gitu guys. Oke, dan gitu aja dari gue. Oke, gue cuma mau ngingetin teman-teman tentang video ini. New Balance Indonesia tidak memiliki Instagram New Balance Indonesia, so kalau teman-teman menemukan Instagram @newbalanceIndonesia itu a fake account. New Balance hanya punya satu account global, yaitu New Balance saja ya. Dia tidak punya account regional seperti New Balance Indonesia dan lain sebagainya, nggak ada. Jadi cuma satu account pusat aja gitu guys. Jadi menurut kalian gimana foto ini? Please tinggalin komen di bawah, kalian akan ngekop atau enggak ya. It's an easy summer shoe. Lo pakai celana panjang bisa, pakai jeans paling enak sih gua rasa pakai foto ini. Dan gitu aja dari gua, Aditology ya. Jangan lupa follow Instagram gua @aditology for daily fit. Tinggal komen kalian di bawah, subscribe dan nyalain loncengnya supaya kalian tahu ada video baru apa aja dari gua. Gitu aja dari gua. This is New Balance 574 History Class Pack. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya dari The Sneakers. Bye guys.